Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Jazilah rahimakumullah, sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, sholat tahajud disebut sebagai sholat yang sangat dianjurkan, baik dari segi spiritual maupun sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta. Melalui sholat tahajud, seorang muslim tidak hanya memperoleh pahala, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Meskipun sholat tahajud sangat dianjurkan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana ibadah lainnya, ada larangan-larangan yang perlu dihindari agar sholat tahajud kita tidak menjadi sia-sia dan juga tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan ini bertujuan agar sholat tahajud kita tetap dijalankan dengan khusyuk dan tidak terjebak dalam praktek yang salah. Memahami larangan-larangan ini sangat penting, baik untuk kualitas ibadah pribadi maupun agar kita dapat melaksanakan sholat tahajud sesuai dengan petunjuk. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 larangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat tahajud. Dengan memahami dan menghindari larangan-larangan tersebut, kita dapat lebih maksimal dalam menjalankan ibadah tahajud dan memperoleh manfaat yang sangat besar dari sholat malam yang mulia ini. Berikut ini adalah 4 larangan dalam sholat tahajud yang perlu dijelaskan secara mendalam. 1. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Sholat tahajud adalah bentuk penghambaan kepada Allah yang menunjukkan ketulusan dan kesungguhan seorang hamba dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengingatkan umatnya untuk terus menjaga dan rutin melaksanakan sholat tahajud sebagai tanda kecintaan kepada Allah. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam tahajud. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sholat tahajud memiliki kedudukan yang sangat mulia. Jika seseorang melakukan sholat tahajud sekali atau beberapa kali, namun kemudian meninggalkannya, maka ia akan kehilangan peluang untuk memperoleh keutamaan yang sangat besar tersebut. Keberlanjutan ibadah tahajud merupakan tanda konsistensi dalam beribadah. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya tanpa sebab yang jelas bisa mengindikasikan ketidakseriusan dalam beribadah. 2. Menghususkan sholat tahajud. Menghususkan sholat tahajud hanya pada waktu tertentu atau hanya di waktu-waktu tertentu dalam bulan tertentu, seperti melaksanakan sholat tahajud pada malam-malam bulan Ramadan, juga merupakan hal yang perlu dihindari. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dianjurkan sepanjang waktu, tidak terbatas pada malam-malam tertentu. Rasulullah juga senantiasa melaksanakan tahajud setiap malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, baik di musim dingin maupun panas. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat tahajud tidak terbatas pada waktu. Oleh karena itu, menghususkan tahajud hanya pada waktu atau bulan tertentu, seperti di bulan Ramadan atau pada malam-malam ganjil, bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muzammil, "Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat malam, kecuali sedikit, yaitu 1/2 atau kurang dari 1/2, atau lebih sedikit dari itu." Ayat ini menunjukkan pentingnya sholat malam secara umum.
dan tidak ada pembatasan waktu khusus dalam melaksanakannya. Sehingga mengkhususkan sholat tahajud hanya pada waktu tertentu adalah hal yang perlu dihindari. 3. Melaksanakan sholat tahajud saat kantuk. Melaksanakan sholat tahajud dalam keadaan mengantuk adalah sesuatu yang harus dihindari. Sholat tahajud seperti sholat yang lainnya membutuhkan konsentrasi penuh agar ibadah tersebut dilakukan dengan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengingatkan umatnya untuk selalu menjaga kehusuan dalam sholat, termasuk dalam sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian mengantuk pada waktu sholat, maka tidurlah terlebih dahulu hingga hilang kantuknya. Karena jika ia sholat dalam keadaan mengantuk, ia tidak tahu apakah ia berdoa atau malah mencela dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk tidur sejenak atau beristirahat sebelum melaksanakan sholat tahajud, sehingga tubuh bisa lebih segar dan konsentrasi dalam sholat pun bisa tercapai." 4. Bertahajud semalaman setiap hari. Bertahajud semalaman setiap hari adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Meskipun sholat tahajud adalah sholat yang sangat dianjurkan, namun tidak disarankan untuk melaksanakannya secara berlebihan, seperti semalaman penuh setiap hari. Rasulullah sendiri tidak melaksanakan sholat tahajud semalaman suntuk setiap malam, meskipun beliau memiliki waktu yang cukup untuk itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan contoh yang seimbang, yaitu tidak berlebihan hingga semalaman penuh. Menjaga keseimbangan dalam beribadah adalah penting, agar tidak sampai mengabaikan kewajiban lain atau merusak kesehatan tubuh. Sholat tahajud meskipun sangat mulia, harus dilakukan dengan proporsi yang tepat, sesuai dengan kemampuan fisik dan waktu yang tersedia. Sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi ada beberapa larangan yang perlu diperhatikan agar ibadah ini dapat diterima dan memberikan manfaat yang maksimal. Semua larangan ini bertujuan untuk menjaga kualitas ibadah kita dan agar ibadah tahajud tetap menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.